Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang konsep umum semantik. Semantik muncul bukan tanpa alasan. Semantik lahir dari kebutuhan dasar manusia. Manusia membutuhkan simbol atau kata untuk mengungkapkan apa yang ia rasakan. Misalnya, bagaimana kita menunjukkan rasa sakit, bagaimana kita menyampaikan perasaan kepada pasangan, bagaimana kita mengungkapkan marah, sedih, ataupun bahagia. Semua itu membutuhkan simbol bahasa. Dari sinilah kajian makna menjadi penting. Secara etimologis, istilah semantik berasal dari bahasa Yunani, yakni sema yang berarti tanda atau lambang, semaino yang berarti menandai atau melambangkan. Artinya, sejak awal semantik memang berkaitan dengan tanda. Dalam sejarah pemikiran, kajian tentang bentuk dan makna sudah dibahas sejak zaman Yunani, menyatakan bahwa hubungan antara bentuk dan makna bersifat konvensional, yang artinya berdasarkan pada kesepakatan. Manusia tidak menciptakan makna dengan mengikuti proses alamiah benda tersebut, tetapi berdasarkan pada kesepakatan sosial. Kemudian, dalam linguistik modern, ada yang menjelaskan bahwa tanda bahasa itu terdiri atas yang pertama, ada signifian yang berarti bentuk, bunyi, atau lambang bahasa. Yang kedua, ada signifi yang berarti makna atau konsep yang ada dalam pikiran. Hubungan keduanya bersifat arbitrer atau konvensional. Selanjutnya, semantik adalah ilmu tentang makna. Makna tidak bisa berdiri sendiri. Dalam membentuk makna, semantik tidak bisa terlepas dari yang pertama ada fonologi, morfologi, sintaksis, wacana, aspek sosial, aspek budaya, dan aspek psikologis. Yang artinya, ketika kita membahas makna, kita juga harus melihat bagaimana bahasa itu digunakan dalam kehidupan nyata. Dalam kajian semantik, terdapat 3 jenis makna. Yang pertama adalah makna leksikal. Makna leksikal adalah makna yang melekat pada kata itu sendiri, sesuai dengan makna dasar. Contohnya adalah kresek. Kata ini muncul dari bunyi benda tersebut, yaitu bunyi plastik ketika diremas, kresek-kresek. Kemudian, kata tidur. Secara leksikal berarti berbaring dan memejamkan mata. Makna ini belum dipengaruhi oleh konteks atau struktur kalimat. Yang kedua adalah makna gramatikal. Makna gramatikal adalah makna yang dibentuk oleh struktur kalimat atau proses gramatikal. Artinya, ketika kata masuk ke dalam struktur tertentu, maknanya bisa berubah atau berkembang. Contoh pada kata tidur, dalam kalimat tertentu bisa bermakna beristirahat. Misalnya, mesin itu sedang tidur. Di sini, tidur tidak lagi bermakna berbaring atau memejamkan mata, tetapi bermakna tidak aktif atau berhenti bekerja. Jadi, makna terbentuk karena pola atau struktur kalimatnya. Makna yang ketiga adalah makna kontekstual. Makna kontekstual merupakan makna yang dibentuk oleh konteks yang menyertai kata tersebut. Maknanya bisa banyak, tergantung siapa yang berbicara, kepada siapa kita berbicara, dalam situasi apa kita berbicara, dalam kondisi sosial bagaimana. Contohnya kata tidur. Jika seorang ibu berkata kepada anaknya, "Sudah nak, tidur sana," maknanya bisa berupa perintah. Sebaliknya, jika dokter berkata, "Pasien harus cukup tidur," maknanya bisa berupa anjuran medis. Jadi, makna kontekstual bisa berkembang dan sangat bergantung pada kondisi situasi komunikasi. Dari seluruh pembahasan ini, dapat kita simpulkan bahwa semantik tidak hanya membahas arti kata secara kamus, tetapi juga membahas bagaimana makna terbentuk melalui struktur dan konteks. Makna tidak pernah berdiri sendiri. Makna selalu berhubungan dengan sistem bahasa lain dan juga dengan aspek sosial, budaya, dan psikologis. Inilah mengapa semantik menjadi dasar yang penting dalam kajian linguistik dan pembelajaran bahasa Indonesia. Dan materi yang saya sampaikan semoga bermanfaat bagi teman-teman. Terima kasih.